Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran One Piece Chapter 1108 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Dunia Tolong Tanggapi. Judul tersebut merujuk kepada sesuatu yang sangat penting dalam chapter terbaru ini. Pertama, mari kita mulai pembahasan dari pihak bajak laut Kurohige yang sekarang sedang berada di Pulau Egghead. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, Katarina Devon dan Van Augur sedang menuju ke kapal usai menyelesaikan misi di Pulau Egghead. Namun, Karibo muncul dan meminta mereka untuk membawanya menemui Kurohige karena dia adalah penggemar berat dari sang Yonko itu. Dalam chapter kali ini, Karibo mengungkapkan bahwa dia memiliki informasi yang sangat berharga untuk Kurohige. Sepertinya, dia belum bilang apa informasi itu kepada Devon dan Van Augur karena dia ingin Kurohige mendengar langsung dari dirinya. Namun, tentu kita sudah tahu informasi apa yang dimaksud oleh Karibo. Dia berniat membocorkan soal keberadaan senjata kuno Pluton dan Poseidon. Karibo memang telah mengetahui dua informasi itu secara tidak sengaja, sehingga keberadaan Karibo menjadi sangat berbahaya karena pengetahuan senjata kuno tersebut. Jika Devon dan Van Augur benar-benar membawanya pergi ke Pulau Beehive, maka hal yang sangat besar akan segera terjadi. Kurohige pasti akan langsung bereaksi dan menyusun rencana untuk mengambil dua senjata kuno itu. Ancaman besar pun sedang menanti Wano Kuni sebagai tempat keberadaan Pluton, serta Pulau Manusia Ikan sebagai kediaman Shirahoshi sang Poseidon. Beralih ke hal lain dalam chapter terbaru ini, diketahui bahwa bajak laut Giant Warrior telah memasuki Pulau Egghead semakin dalam. Kedatangan mereka mengacaukan para marinir yang ada di sana. Para marinir tersebut jelas bukan tandingan mereka, baik dari segi ukuran maupun kekuatan. Para raksasa itu pun bertemu dengan Franky, Bonnie, Atlas, dan Kuma. Melihat empat orang itu berada dalam bahaya, Dory dan Brogy pun segera menolong mereka dari kepungan pasukan angkatan laut yang ada di sana. Bajak laut Giant Warrior akan berperan sangat besar dalam membantu bajak laut topi jerami. Intervensi mereka benar-benar di luar perkiraan pihak angkatan laut, sehingga para marinir di sana tidak siap untuk menghadapi situasi ini. Sementara itu di bagian tengah pulau, Vegapunk mendesak Luffy dan Sanji untuk segera melarikan diri tanpa dirinya. Dia telah berada dalam kondisi yang terluka parah, sehingga Vegapunk paham bahwa dia hanya akan menjadi beban bagi orang lain. Dia lebih suka dibiarkan mati di sana, asal yang lain bisa selamat. Selain meminta Luffy dan Sanji pergi, Vegapunk juga berpesan agar mereka terus melindungi Bonnie. Sang ilmuwan itu sangat peduli kepada Bonnie, sehingga dia ingin Bonnie untuk terus tetap aman. Tentu Luffy dan Sanji pasti tidak mau pergi meninggalkan Vegapunk. Mereka berdua juga peduli dengan keselamatan sang ilmuwan itu. Tiba-tiba, Saturn kembali ke tengah pulau dan muncul dalam mode yang berbeda. Kali ini, sang Gorosei itu tampak lebih agresif dari sebelumnya. Hal tersebut wajar karena dia pasti dalam keadaan yang sangat marah atas berbagai hal yang telah terjadi. Bila kita ingat kembali, dia telah dipukul sekuat tenaga oleh Kuma. Kemudian dia juga diserang oleh Luffy. Lalu, dalam chapter lalu, Devon menyentuh dirinya, lalu kabur bersama Van Augur. Tak heran Saturn murka dan tidak akan membuat dirinya seolah bisa dipermainkan lagi. Dalam mode yang baru itu, sang Gorosei tersebut pun langsung melancarkan serangan kepada Luffy, Sanji, dan Vegapunk. Saturn seperti ingin menegaskan kepada mereka soal teror dari kekuatan yang dia miliki. Saturn ingin membuat mereka semakin paham bahwa keadaan di Pulau Egghead masih terbilang buruk bagi mereka. Kekuatan yang dimiliki oleh sang Gorosei itu memang luar biasa. Sebelumnya, dia baru menunjukkan sedikit saja dari kemampuan miliknya. Sekarang Saturn akan lebih serius dalam bertaruh. Dia akan mengeluarkan lebih banyak teknik lagi, sehingga akan semakin banyak pula kemampuan darinya yang terungkap dalam cerita. Tidak boleh dilupakan juga selain ada Saturn, di sana pun masih ada Kizaru. Sang admiral itu masih dalam keadaan baik-baik saja dan siap bertempur. Kekuatan yang dimiliki oleh Kizaru pun sangat besar, sehingga kehadirannya di tempat tersebut sama sekali tidak boleh diremehkan. Dalam konfrontasi yang sedang terjadi, aksi dari Kizaru membuat Vegapunk terluka semakin parah, sehingga keadaan dari sang ilmuwan jenius itu kini telah semakin mengkhawatirkan.
Walau mereka berdua memiliki hubungan yang baik pada masa lalu, tapi sebagai seorang admiral yang patuh pada pemerintah dunia, Kizaru bertindak dengan tegas dalam melaksanakan misi. Setelah itu, terjadi momen yang sangat krusial yang membuat nyawa dari Vegapunk semakin terancam. Pada saat itu pun, Luffy turun tangan untuk menghentikan Saturn dan Kizaru sekaligus. Si topi jerami itu menghadapi mereka berdua seorang diri supaya Sanji dan Vegapunk bisa pergi dari sana. Dalam chapter terbaru ini, Luffy membuktikan bahwa kualitas dirinya sebagai seorang Yonkou memang luar biasa. Dia menghadapi dua orang dengan posisi yang sangat tinggi, yaitu Admiral dan Gorosei sekaligus. Pertarungan itu pasti akan berjalan dengan sangat seru dan brutal. Kedua belah pihak benar-benar sudah sangat serius dalam bertaruh. Setelah bangkit kembali dan makan banyak, energi Luffy saat ini sudah terisi penuh lagi, sehingga mode Gear 5 Luffy saat ini lebih kuat dari sebelumnya. Sangat menarik untuk melihat bagaimana cara Luffy mengatasi dua orang kuat itu sekaligus, yaitu Admiral Kizaru dan Gorosei Saturn. Baik Luffy, Saturn maupun Kizaru akan menggunakan berbagai teknik hebat yang akan menghasilkan dampak besar di lingkungan sekitar. Pertarungan itu memang tidak akan mudah bagi Luffy, tapi di sisi lain pun pasti tidak akan mudah juga bagi Saturn dan Kizaru. Luffy pasti akan mengeluarkan lebih banyak jurus baru yang kuat dan efektif. Dia benar-benar harus memanfaatkan dengan baik kekuatan kebebasan dari Awakening Hito Hitonomi model Nika. Terakhir, diketahui bahwa Vegapunk menyampaikan sebuah pesan kepada seluruh dunia. Inilah maksud dari judul chapter kali ini. Dunia tolong tanggapi, karena Vegapunk ingin agar dunia merespon pesan yang akan dia sampaikan itu. Pasti menurut Vegapunk, pesan tersebut sangat penting untuk diketahui oleh publik. Memang belum diketahui apa yang akan dia sampaikan. Namun bila kita ingat kembali, Vegapunk adalah orang yang mencari tahu tentang abad kekosongan. Hal yang dianggap tabu oleh pemerintah dunia. Dia juga telah belajar banyak tentang kebenaran sejarah berdasarkan buku-buku dari Ohara yang dia baca di Pulau Elbaf. Maka isi pesan Vegapunk pasti berkaitan dengan abad kekosongan. Pesan tersebut berisi tentang informasi tertentu terkait kebenaran sejarah dan akan menguak kebohongan pemerintah dunia. Atau pesan itu berisi informasi mengenai Dewa Matahari Nika, agar sang dewa itu bisa lebih dikenal oleh publik. Entah apapun pesan yang akan Vegapunk sampaikan, tapi kita bisa yakin bahwa itu adalah hal besar yang akan mengguncang dunia. Akan ada dampak signifikan dari pesan tersebut. Sekarang, mari kita masuk dalam pembahasan mengenai dampak dari pertemuan Caribou dengan Van Augur dan Katarina Devon. Walau awalnya Van Augur dan Katarina Devon mungkin enggan untuk membawa Caribou, tapi dia akan berhasil meyakinkan bahwa dia memiliki informasi yang sangat berguna bagi Kurohige. Dengan begitu, dia akan dibawa ke Pulau Beehive, dan di sana Caribou akan membocorkan soal informasi besar yang dia ketahui. Dia akan bilang kepada Kurohige tentang lokasi senjata kuno Pluton dan Poseidon. Pluton berada di Wano Kuni, dan Poseidon berada di Fishman Island. Dengan mengetahui informasi itu, maka Kurohige pun tidak akan tinggal diam. Memiliki senjata kuno merupakan langkah bagus dalam upaya untuk menguasai dunia. Bajak laut Kurohige pun akan membagi dua kelompok, sebagian ke Wano Kuni dan sebagian lagi ke Fishman Island. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1108. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.